Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Aisyah dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Nah, kembali lagi di video terakhir di part 3. Di sini kita akan bahas tentang apa ya? Ini coba bentar. Video membuat form tampilan data. Iya ya, tampilan data. Dan juga caranya membuat datanya bersih gitu ya. Oke, mulai dari penjelasan view-nya, tambah tabel, tampil, penjelasan bagaimana cara membuat variabel, kegunaan klik, penjelasan database yang digunakan. Nah, ini ya. Oke, kita masuk di sini. Nah, ini tabel ini berfungsi untuk outputannya ya. Jadi kita habis mengisi NIM, nama, alamat, tanggal lahir, disimpan, diklik simpan yang codingannya udah di part 2, disimpan itu akan muncul di tabel di bawah ini. Nah, gimana sih caranya? Tonton video ini sampai habis. Nah, jadi ini kita kan bingung pasti. Tuh. Mana videonya? Kita gini ya. Kita carinya di sini. Nah, di sini kan. Kita ke atas. Nah, sampai full. Di sini ada private voice bersih. Nah, di sini kita ketik txt name, set text, txt nama, txt alamat, txt tanggal. Kak, gimana sih? Apa sih artinya set text, set text, set text? Nah, itu tuh ibaratnya set text ini tuh kayak kita apa ya? Bahasanya kalau di sini tuh set text gitu ya. Ibaratnya kayak komponen yang menghubungkan gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Kayak kita disuruh apa sih? Misal di sini kita disuruh nulis P. Nah, setes ini akan bekerja akan menulis P di sini. Nah, berhubung di sini titik duanya ini titik 2 kosong titik 2 lagi di atasnya tanda petik. Ini kosong berarti artinya titik 2-nya kosong kan? Nah, setes ini akan bekerja sesuai dengan perintah yang diperintahkan. Nah, semisal di sini ada titik tanda petik terus P tanda petik lagi. Sektes ini akan berubah mengerjakan isi dari yang dikerjakan. Misal sektes ini kosong, ini akan codingannya akan outputannya akan kosong. Nah, jika sektes lalu ini P, outputannya akan P gitu ya. Jadi seterusnya txt nama, txt alamat, txt ini. Nah, di sini tuh kosong semua. Jadi voice-nya, private voice-nya bersih. Jadi setiap menulis apapun kalau teks-teksnya dihapus, dia akan hapus. Oke. Gitu. Terus try ini ibaratnya kayak mencoba menjalankan program gitu loh. Dan membuka gitu loh ibaratnya. Objek tanda kurung ROMs, no, NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, Java ini. Nah, ini kan itu membuat kolom header tabel gitu ya. Tabel yang akan dibuat itu loh yang tadi di bawah. Nah, itu Java Swing, table, default, table, model, DTM, new, Java Swing, table, default, table, model, null. Nah, itu kok kayak null tuh masih dari awal masih kosong. Datanya di awal itu masih kosong. Lalu rows itu nama kolom tabel gitu. Nah, T mahasiswa set model. Nah, kita tadi di awal ini kita kan namain tabel ini apa? Di change variable. T mahasiswa kan? Nah, T mahasiswa ini adalah ini, T mahasiswa set model. Nah, saya menghubungkan model tabel ke komponen di table yang bernama T mahasiswa gitu. Nah, int 01 variabel nomor urut otomatis gitu. Jadi digunakan untuk kolom nomor string SQL select from mahasiswa order by name ASC Java SQL result RC statement. Nah,
Ini akan bekerja nih statement query SQL. Tuh, itu kayak apa ya? Kita akan menjalankan gitu loh. Kalau from mahasiswa order ini tuh kayak fungsinya tuh select tuh mengambil semua kolom dari tabel, terus from mahasiswa ini sebagai mengambil data dari tabel bernama nama mahasiswa itu. Nah, sedangkan ASC, order by name ASC ini mengurutkan data berdasarkan NIM dari kecil ke besar. Gitu. Nah, statement ini kayak hasil query disimpan ke variabel RS gitu. Paham nggak sih kalian? Dengan caraku ini, kalau misal kalian belum paham, mending komen aja, Kak, ini belum paham gitu ya. Lalu result. Nah, result set ini itu menampung hasil dari database kita gitu. Selanjutnya will next ini. Itu adalah perulangan untuk membaca data satu persatu dari database. String data. String data adalah membuat array untuk menampung satu baris dari tabel gitu. Nah, ini nih tanda petik plus no plus plus ini apa ini? Pasti gitu kan. Itu untuk menampilkan nomor urut. Dan no plus itu artinya dipakai nilainya bertambah. Jadi misal habis nomor 1 berapa? 2, 3, 4 otomatis seperti itu. Lalu RS get string NIM gitu. Itu untuk mengambil isi kolom dari database. Kayak tadi yang dijelasin, user memasukkan data, get text itu akan mengambil. Nah, ini get string itu kayak kita mengambil isi kolom dari database tersebut dimasukkan ke tabel gitu. Dan selanjutnya nama, alamat, tanggal lahir. Itu ya. Lalu DTM add row data itu kayak menambahkan data ke tabel. Jadi setiap loop itu berjalan satu baris masuk ke dalam data tabel. Jadi setiap baris itu masuk ke dalam tabel tersebut secara berurutan dan otomatis. Setelah itu charts. Nah, charts execution apa sih ini? Sistem ini. Nah, itu tuh kalau terjadi error program masuk ke di sini charts ini tabel belum connect atau query salah dan nama kolom tidak ada gitu. Lalu sistem out print error ini ya menampilkan pesan atau konsul output not bin ya. Jadi kayak tadi error muncul pop up, koneksi gagal, data nggak ada itu. Alina seperti itu. Nah, udah ini adalah cara membuat tabel ini. Nah, cara terakhirnya adalah ngeran. Kita akan run. Contohnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, ini adalah outputannya. Ada name, nama, alamat, tanggal lahir. Kita kasih name ya. 250201004 Aisyah Bekti Harjo. Tanggal lahir kita kasih tanggal lahir Y itu years tahun, Mondai M itu bulan, D hari. Jadi apa ini? 006 2006 ya. Nih, terus 14 guys, salah guys, apa sih guys? 09 14. Nah, disimpan ya. Simpan data berhasil. Nah, ini adalah gambaran pop-up kalau datanya berhasil. Oke. Nah, ini masuk ke dalam data tabel. Di sini nomor 1, NIM, Aisyah, dan alamatnya Bekti Harjo, tanggalnya sekian. Seperti itu, guys. Nah, terus kita masuk ke exam PP-nya. Masuk ke exam PP-nya. Nah,
Bentar. Langsung ini. Nah, di sini mana nih masih bisa. Nah, nih. Nih, di sini kita masuk database-nya ada 25 nih, namanya Aisyah, alamatnya Betiharjo, tanggalnya 2006. Nah, tanggalnya 14 ini. Jadi, inilah yang dinamakan from tampilkan data. Sudah selesai. Ini video dari part 1, part 2, part 3 ini dipisah. Jadi kalian harus nonton dari awal ya guys untuk bisa mengoneksikan database MySQL dengan Java NetBeans. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.